ngomongin birokrasi ala-lan. Hai kawan-lan, ketemu lagi di obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Hari ini kita akan masuk ke episode terbaru mengangkat tema peran dan tantangan ASN masa kini. Dan hari ini hadir bersama kita perwakilan dari masing-masing sepertinya ya, yang akan mengenalkan diri, mulai dari Bapak di seberang saya deh, Bapak baju putih. Silakan Pak. Siap. Saya Oni Bintoro, saya saat ini mewakili Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, jadi Profesor Sudan. Jadi Profesor Sudan itu selama ini biasanya jadi Dirjen BP Apil, sekarang Sekretaris BNP Perbatasan, Sestama, tapi sejak seminggu yang lalu dilantik jadi pejabat gubernur di Sulawesi Barat, sehingga nggak bisa hadir. Jadi saya kebetulan ditugaskan. Nah ini dia perbedaannya, kalau pegawai negeri itu kadang-kadang didisposisi. Nah, saya sendiri bekerja sebagai PNS atau analis pemanfaatan teknologi, ini istilah baru juga, di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bidang saya di Korpri mengurusi bidang penelitian dan pengkajian. Baik. Jadi kurang lebih itu pengantar. Saya panggil Pak Oni ya Pak. Monggo. Baik. Kita beralih ke narasumber yang kedua yang pakai kaos ada barcode BMN-nya ya, tapi bukan barang milik negara loh maksudnya. Oke, silakan Mas. Ya, halo teman-lan. Kawan-lan. Perkenalkan saya Rizky Monteza, kebetulan pembantu umum dari komunitas Abdi Muda. Jadi kalau teman-teman ASN mungkin yang kenal Abdi Muda, ya mungkin kami salah satu yang menggawangi itu bersama teman-teman yang lain. Oke. Panggilannya berarti Mas Rizky aja ya? Boleh Rizky, Biar boleh gampang Monte. ya. Oke. Lanjut ke yang pakai baju batik. Oke, halo kawan-lan. Perkenalkan, nama saya Arya Dulari Rahmani. Biasa dipanggil Arya. Saat ini saya merupakan ketua di sebuah komunitas ASN gitu ya. Namanya Komunitas Negarawan yang saat ini sudah 2 tahun berdiri gitu ya. Yang juga terdiri dari ya ASN dari lintas instansi di seluruh Indonesia. Gitu sih. Oke, Mas Arya. Siap. Oke. Ini kita akan masuk ke sesi ngobrol kita, ngobrol santai kita nih Pak. Kita akan bahas tentang peran dan tantangan ASN. Rasa-rasanya dunia ASN tuh memang dunia yang selalu penuh dengan hiruk pikuk, menjadi magnet di negara ini gitu. Karena apa-apa kan kinerja kita disorot, apalagi sekarang dengan makin maraknya media sosial, makin tingginya penggunaan teknologi di masyarakat Indonesia, ASN itu menjadi sorotan utama gitu. Perwakilan dari Korpri nih Pak, sebagai generasi ASN yang muda juga nih saya. Dan mungkin banyak juga kan kawan-kawan di luar sana, ASN muda Pak, di luar sana. Dan mungkin belum tahu Korpri, tahu baju ini, tapi mungkin belum kenal maksimal dengan peran Korpri. Mungkin Pak Oni bisa jelaskan? Ya, jadi gini Mbak ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi Korpri sendiri sebenarnya sudah berdiri tahun 71. Itu kurang lebih satu-satunya organisasi untuk para PNS. Tapi dengan sendirinya sejak tahun 2098 itu ada organisasi, ada reformasi. Pengaruhnya kemudian ada undang-undang, namanya Undang-Undang ASN tahun 2014. Yang di pasal 126-nya juga bilang hal yang sama, tapi namanya beda. Jadi seluruh pegawai negeri sipil itu atau ASN berkumpul dan berhimpun dalam sebuah organisasi. Namanya Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Jadi namanya KPP ASN Republik Indonesia. Karena hanya satu, itu berarti hanya satu organisasi. Pada saat itu namanya bukan Korpri. Tapi pada tahun 2015, Korpri yang lamanya kemudian mengganti namanya menjadi Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Jadi Korpri sekarang itu nama resminya adalah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia karena perintah undang-undang. Tapi atas permintaan Pak Wapres pada saat itu, nama resminya KPP ASN atau Korps Profesi Pegawai ASN, tapi dipanggilnya biar sudah gampang dipakai namanya Korpri. Jadi Korpri sebelum undang-undang itu berbeda dengan yang sekarang. Jadi kalau ditanyain, sekarang ini sebenarnya namanya sudah baru dan juga menggunakan metode yang baru. Jadi tugas-tugasnya juga berbeda. Karena kalau diantaranya sekarang advokasi tentang kalau ada bantuan hukum, melakukan kesejahteraan, merit, itu berdasarkan undang-undang. Jadi kalau ditanyakan organisasinya itu karena sudah ada sejak tahun sebelumnya, tahun 71,
orang akan menganggap ini sama persis dengan tahun 71. Tapi sebenarnya berdasarkan undang-undang itu aturannya berbeda. Fungsinya itu berdasarkan Undang-Undang 5 2014 tahun 2014 itu. Tapi kita tetap Menyebutnya tetap sebagai Korpri. Korpri. Tapi sebenarnya namanya singkatannya bukan Korps Pegawai Republik Indonesia, tapi Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Kenapa penting? Karena buat LAN, buat teman-teman di BKN, di Menpan, yang penting itu adalah istilah Korps Profesi, jadi satu sebagai profesi. Kalau dulu kan mungkin seperti serikat pekerja biasa, tapi ini profesi. Yang kedua istilah ASN. Jadi kalau dari sebelumnya kan enggak. Jadi kalau sekarang memang istilahnya ASN. Itu yang juga menurut saya berubah. Nah, secara de facto memang Korpri. Jadi ini kan kita ketemu teman-teman yang lain. Secara de facto memang organisasi ini yang sudah mewakili PNS. Karena kita semua kelompok pegawai negeri kan setiap tanggal 29 November itu ada upacara yang nanti dibacain pidato presiden. Jadi de facto. De jure-nya tadi di pasal 126 2014 Undang-Undang 5 2014. Jadi memang kalau ditanyain sudah mewakili, tetapi kenapa tadi tantangannya juga besar. Jadi kalau ditanyain tantangannya besar, organisasinya cuma satu, tapi tantangannya besar padahal situasinya sudah berubah sama sekali. Dan itu yang saya yakin ya kita harus Korpri harus ngikutin zaman, atau KPP ASN tadi harus ngikutin. Berangkat dari mengikuti tantangan zaman. Siap. Dan tadi di awal juga bahkan kita semua tahu ya, banyak sekali fenomena-fenomena kejadian-kejadian terkait dengan ASN. Yang ASN disorot lah, lalu ada beberapa ASN juga yang menyuarakan seperti itu. Ini tantangannya besar, Pak. Sebagai satu-satunya korps yang membidangi atau yang mengurusi terkait dengan ASN seperti itu. Maksudnya korpsnya pegawainya gitu ya, tempat kita berserikat, tempat kita berkumpul gitu. Bagaimana sih Korpri menyikapi tantangan yang ada di ASN itu, Pak? Jadi tadi tantangannya besar. Jadi tugasnya Korpri ya tadi sesuai pasal itu apa aja. Tapi yang jelas dia memang sebuah mediator antara keinginannya para ASN dengan pemerintah. Jadi keinginannya itu harus difasilitasi. Jadi harus ada diskusi ataupun melakukan kepentingan. Maksudnya tadi gaji yang lebih bagus, pekerjaan yang lebih baik, profesi. Dan itu bisa disuarakan lewat Korpri tadi. Nah, sebenarnya Korpri itu kelihatannya cuma satu, tetapi kan Korpri itu di setiap lembaga, di setiap kementerian itu ada organisasinya. Jadi ada Korpri misalnya di LAN gitu ya, Korpri di Kementerian Dalam Negeri ataupun di setiap pemerintahan daerah. Jadi pada prinsipnya semua Korpri itu harus memperjuangkan kepentingan dari PNS atau ASN di tempatnya terhadap instansi. Karena nggak mungkin juga seseorang itu memperjuangkan dirinya sendiri. Itu agak sulit juga. Teorinya harusnya ada orang lain yang memperjuangkan orang lain itu yang organisasi resmi. Dan dalam hal ini adalah Korpri di tingkat instansi. Jadi kalau ditanyain di kami, kan Korpri tingkat pusat lebih banyak ngomongin soal kebijakan. Tetapi di setiap instansi harusnya bicara tentang kepentingan PNS atau ASN di instansi masing-masing, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke, ini Korpri kan sebagai organisasi resmi ya Pak. Ya. Kita akan berangkat dulu nih ke komunitas-komunitas milenial yang juga sudah hadir bersama kita. Mungkin kita akan kulik sedikit teman-teman, kawan LAN. Sebenarnya abdi muda itu siapa dan bagaimana sih? Juga negarawan itu siapa dan bagaimana untuk instansinya? Tadi Korpri kan punya organisasi yang bertanggung jawab juga ke instansi masing-masing seperti itu. Di setiap KL tuh ada. Nah, sekarang kita akan kulik juga ke abdi muda dan negarawan. Mungkin mulai dari abdi muda dulu ya. Seperti apa sih abdi muda itu? Kalau kita sih suka menyebut abdi muda itu sebagai wadah ya Mbak Marena. Kita punya tagline, kita ingin menjadikan ASN itu lebih cerdas dan kontributif. Karena kami awalnya terbentuk dari keresahan pertama. Keresahan itu ya berawal dari obrolan. Ya tadi gimana isu tentang ASN, bagaimana stigmatisasi tentang ASN. Karena ketika saya jadi ASN pun ya mungkin ya ada beberapa tetangga, udah enak nih
datang jam 10 pulang jam 1 kan itu nyelekit ya Pak. Stigma negatif yang biasanya Siap. dikaitkan dengan ASN gitu ya. Itu menjadi sebuah trigger bagi kami bahwa mungkin ada yang salah nih dari branding ASN tersendiri. Nah, apalagi kalau kita ASN muda yang ya kita beranggapan kita punya energi yang lebih ya. Nah, energi itu kalau kita tidak tularkan, maksudku di sini ya let's say kita ASN, kita bisa terjamin sampai pensiun, tapi apa yang kamu lakukan di luar kantor gitu. Nah, itu yang kita pengen ciptakan wadahnya. Jadi Abdi Muda berangkat dari keresahan, akhirnya kami menularkan ke program-program. Kami masih ini ya Pak, organisasi masih non resmi, tapi insya Allah akan tahun ini kami coba untuk badan hukumkan agar lebih terstruktur dan lebih terukur. Nah, jadi di Abdi Muda kami mencoba program-program kami sesuai dengan ASN saat ini yang isu-isu kontemporernya Pak. Jadi kami beberapa program yang kami siasati, dan banyaknya sih bungkusan sosial pastinya Mbak. Karena kami sebagai komunitas non-profit, meskipun non-profit tapi tentu kami juga membutuhkan energi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Makanya saya pakai baju ini teman-teman. Ini ada baju bukan barang milik negara. Nah, ini sebuah merchandise yang kami jual tahun lalu, dan hasilnya kami kompulir dan kami sebarkan ke guru-guru honorer di perbatasan yang menurut kami selama ini minim atensi. Nah, jadi kan Abdi Muda, apa yang bisa dilakukan oleh Abdi Muda ya itu kita mencoba menyentuh ruang-ruang yang belum tersentuh nih. Bukan tidak mau disentuh, tapi kan kita butuh kerja kolektif untuk membranding ASN muda ini Mbak. Oke. Lintas kementerian. Oke. Lanjut ke negarawan. Oke. Iya. Sama seperti Abdi Muda, kami juga berangkat pada sebuah keinginan gitu ya, untuk bagaimana menciptakan ASN muda yang punya jiwa kepemimpinan di masa depan. Kami punya visi ingin menjadi change agent gitu ya, menjadi ASN yang bisa bergerak di Indonesia Emas 2045 gitu. Kami berangkat awalnya dari sebuah program pelatihan namanya ASN Academy, bekerja sama dengan sebuah startup bernama Pemimpin Indonesia, yang ASN Academy ini kemudian merekrut, mengundang ASN dari seluruh Indonesia. Kita berikan pelatihan kepemimpinan seperti itu. Nah, awalnya dari program itu alumninya ini yang kemudian membentuk sebuah komunitas nih. Karena ini adalah jejaring yang mahal. Kita terdiri dari PNS dan bahkan ada non PNS di dalamnya gitu, dari berbagai instansi. Kemudian kami membentuk sebuah komunitas namanya negarawan.id. Nah, sampai dengan hari ini anggota kita sudah berjumlah 347 orang dari 6 program ASN Academy, 6 angkatan, dan hingga hari ini ya kami masih bekerja sama sih dengan Pemimpin.id untuk ke depan akan menyelenggarakan program ini terus gitu ya, ASN Academy ini. Ke depan kita lagi menggodok nih, karena memang isu yang paling terdekat adalah pemerintah akan segera memindahkan ibu kota negara ya ke Kalimantan. Kami sedang menggodok gitu bagaimana untuk ASN Academy angkatan berikutnya bisa menyasar teman-teman ASN di Kalimantan Timur, untuk bagaimana kita membangun jejaring lebih luas nih antara ASN di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dengan teman-teman di Kalimantan, yang mana nanti kita akan bersama-sama nih di sana gitu loh, untuk membangun ibu kota negara baru. Yang kedua tentu saja kita sadar gitu ya bahwa mental health ini menjadi sebuah isu yang juga hangat gitu. Tidak hanya bagi teman-teman muda gitu ya di sektor swasta, tapi juga kita sebagai PNS gitu. Isu yang juga menjadi penting dan kemudian ingin coba kita angkat gitu loh di komunitas kami gitu di negarawan.id ini. Bagaimana selain kita membangun jejaring yang juga luas, kita ingin negarawan, komunitas-komunitas ASN, nggak cuma kita berdua gitu ya, ataupun komunitas-komunitas ASN lainnya yang ada gitu, ini juga menjadi wadah kita untuk sama-sama mencurahkan berbagai permasalahan yang ada di kantor gitu ya, di instansi kita masing-masing, bahkan menemukan solusi bersama-sama gitu dalam jalur informal gitu. Dan
ya semoga apa ya, ini bukan gerakan untuk apa ya, bukan gerakan untuk melawan, tapi bagaimana semoga ke depan anak-anak muda yang punya semangat juang tinggi, punya ide dan gagasan ini bisa sama-sama berkolaborasi lah ke depannya gitu dengan adanya komunitas ini. Oke. Keyword yang saya tangkap nih Pak, ide, energi, dan jejaring. 3 kata yang identik dengan anak muda. Dan ini kan mereka adalah wadah atau komunitas gitu ya Pak. Nah, kalau boleh saya kutip di buku statistik BKN tahun 2022, komponen ASN kita, bukan PNS saja tapi ASN itu 33% itu milenial. Jadi usia-usia yang sangat muda, energik, penuh ide, gagasan, ingin membangun jejaring, serta maunya ada jalan yang informal juga nih gitu. Ini kan komponen atau komposisi ASN kita nih muda-muda nih Pak. Sementara Korpi itu sudah didirikan dari 1971. Yang notabene sampai sekarang pun banyak mungkin pengurusnya masih dominasi oleh golongan-golongan yang lebih senior ya, bukan tua nih. Bukan tua nih, lebih senior seperti itu. Tentu sudah punya pandangan dan sudah tahu seluk-beluk masalah hukum serta kedudukan hukum seperti itu. Nah, ini kan anak-anak muda, banyak sekali ASN-ASN muda yang dianggapnya mungkin agak sedikit melewati jalur karena memberikan pendapat-pendapat yang mungkin terlalu berani atau frontal. Nah, Korpri sendiri sebagai korpsnya mungkin apakah punya program tersendiri gitu Pak, atau mungkin punya sudut pandang tersendiri terkait dengan komposisi ini? Jadi kalau soal Korpri sendiri kan tugasnya memfasilitasi, dan saya yakin tadi saya cerita kalau saya nggak salah di hampir semua tempat, apakah di BKN, di BRIN, saya kira di LAN, yang mengadakan kegiatan seperti ini biasanya memang milenial. Simply it's different world gitu. Jadi kalau ditanyain, walaupun saya juga punya podcast gitu ya, tapi juga topik yang saya bawain ya topik generasi saya, orang-orangnya saya. Jadi seperti ini tuh sudah fenomena di semua KL. Dan kalau ditanyain perlu apa enggak, ya sebentar lagi, ini kan masalah tinggal usia waktu kan, mungkin 5 tahun lagi, mungkin milenial tadi 35%, 5 tahun lagi mungkin udah 50%. Dan memang lebih punya airtime, lebih punya space untuk ngomong. Karena mau nggak mau teknologi. Tetapi yang juga perlu diingat bahwa ini pegawai negeri itu kan makin lama makin menyusut jumlah yang ditariknya. Jadi memang udah masanya. Jadi kalau ditanyain apakah perlu, hari gini hierarki nggak ada lagi. Kalau dulu waktu saya masuk hierarki, jadi ya pakai ada. Sekarang boleh dikatakan ya mungkin di pusat ya, tapi mungkin di pemerintah daerah mungkin masih agak berbeda. Jadi rasanya sih nggak ada tantangan, dan dari segi policy ruangnya itu memang diberikan gitu ya. Jadi hampir saya jarang lah saya mendengar, tetapi memang masalahnya orang masih enggan untuk melakukan. Padahal saat ini ya memang sosial media dan lain-lain yang memang teman-teman ini, komunitas muda ini yang lebih tahu. Saya sendiri juga baru tahu. Okay. Jadi untuk menunjukkan, tapi kita saya kira harus mengikuti apa yang ada teknologi maupun apa yang ada di masyarakat. Okay. Dan harus mengikuti. Tadi menangkap seperti yang disampaikan oleh Mas Arya ya di awal, bahwa ada stigma negatif tersendiri yang disematkan oleh masyarakat tentang ASN. Dari sisi kalian sebagai komunitas-komunitas ASN atau PNS gitu ya, boleh dong di-spill mungkin satu aja mungkin ya, apa ya fenomena yang kalian tangkap dari sisi kacamata komunitas tersendiri gitu, komunitas kalian gitu di dunia ASN yang membuat kalian tuh tertrigger, wah ini harus. Kalau Abdi Muda kan punya campaign kayaknya clear government ya kalau nggak salah ya, salah satunya gitu. Mungkin satu aja, apa sih fenomena yang membuat kalian tuh berangkat untuk kita harus berubah nih? Kalau Abdi Muda, mungkin kalau teman-teman yang lihat sosial media kita sering bersuara tentang isu-isu kontemporer yang lagi hits, bahkan keresahan-keresahan seperti nih, mohon maaf nih, contoh tunjangan yang tidak balance antar kementerian ini diangkat oleh Korpri juga ya Pak? Ya. Dan ini kami suarakan cukup lantang, dan mungkin Bapak kalau tertarik melihat sosial media kami, komennya itu hampir ribuan, bahkan artinya kan ASN lain punya keresahan yang similar, Pak. Nah ini makanya wadah Abdi Muda ini kita coba menyuarakan itu tetap dalam rambu-rambu kita sebagai ASN. Kita tidak against, kita tidak pun terlalu memihak. Kami memberi ruang netral, silahkan berkomentar dengan bijak di situ. Dan isu-isu lain ya selain
mungkin ya ada perpindahan ke IKN. Nah, ternyata ada juga nih ASN yang sukarela pengen pindah IKN. Ada juga ASN, gua nggak mau pindah IKN lah. Kalau bisa ada nggak yang mau gantiin kan? Jadi kan itu isu-isu yang menurut kami tantangan zaman saat ini itu hal yang wajar dan harus disikapi. Makanya kita juga mendorong Korpri nih Pak, izin mungkin Korpri kalau bisa lebih meng-capture fenomena ini Pak ya, karena ASN muda kami rasa punya pandangan-pandangan juga yang bisa mungkin diakomodir juga Pak. Ya mungkin kalau sekarang era sosial media, mungkin kami dorong mungkin Korpri agar lebih aktif juga sosmednya Pak. Karena selama ini nggak tahu nih teman-teman, kalau bahkan misalnya kalau kita cek di Instagram akun Korpri itu sosmednya akun apa gitu, bukan resmi dari Korpri. Belum verified maksudnya. Bukan kayaknya bukan resmi dari Korpri. Bukan. Saya rasa bukan resmi. Ya, jadi kami mendorong Masukan itu. yang bagus. Ya, dan mungkin kolaborasi antar komunitas ini, karena semua aku yakin komunitas-komunitas yang lain juga punya semangat yang sama Pak, spirit yang sama. Dan kami sebagai komunitas ASN, kami nggak against pemerintah, bahkan kami didorong oleh beberapa contoh tahun kemarin kita bertemu dengan Pak Muldoko. Pak Muldoko mendorong kami untuk menjadi wadah ASN muda yang lebih dinamis, dan kita sempat menyelenggarakan namanya ASN Festival Pak. Jadi kita kumpulin nih ASN yang punya spirit yang sama, tapi di festival itu kita juga ada beberapa seminar yang empowering, dan juga kita juga membantu teman-teman juga, ada secara simbolik, ada kemarin beberapa teman-teman disabilitas kita bantu secara simbolik. Nah ini secara langkah kecil kita coba menyuarakan nih ASN muda ini punya spirit teman-teman, punya energi yang berbeda. Semoga ini bisa ditularkan ke semua daerah, dan kalau langkah-langkah kecil ini kita satukan secara besar, mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita akan merasakan sih bagaimana dampak perubahannya. Oke, memotret dan menyuarakan berarti ya. Ya. Di fenomena-fenomena sekarang gitu yang harus disuarakan juga. Kalau dari negara lain? Ya, kalau dari negarawan sendiri, mungkin kurang lebih sama dengan teman-teman di API Muda gitu ya. Kami juga dalam setiap diskusi kami gitu di dalam komunitas, kita juga banyak gitu ya mendiskusikan berbagai mungkin permasalahan yang terjadi di lingkungan kantor kita gitu, di lingkungan instansi kita. Dan memang tentunya kita nggak bisa bukan dipandang secara oposisi gitu ya. Betul. Kita justru ingin menyambut perubahan yang lebih positif. Perubahan gitu lebih positif. Dan yang saya sadari bahwa di tengah tantangan kita terus untuk melakukan reformasi birokrasi ini, ternyata tantangan kita di instansi masing-masing ini banyak dan sangat beragam gitu. Dan ternyata ketika kita berkumpul gitu, baik dalam Zoom ataupun dalam forum-forum kita gitu di komunitas negarawan, kita bisa bertukar pikiran, bertukar ide gitu ya. Di kantorku kayak gini nih ada masalah, kira-kira solusi seperti apa? Karena saya bisa mendapatkan banyak solusi teman-teman dari kementerian lain atau dari lembaga lain misalnya. Nah, ini hal kecil yang kemudian ingin terus kami bangun sih, bahwa kalau teman-teman punya masalah atau kendala atau tantangan di kantor, yuk kita bisa diskusikan bareng-bareng, cari solusi bareng-bareng di lingkungan ada di komunitas ini. Ini yang pertama. Terus yang kedua, karena visi kami ingin mencoba menjadi ASN milenial yang menjadi pemimpin masa depan gitu. Program-program yang coba kami tawarkan selain ASN Academy tadi adalah pengembangan diri nih untuk teman-teman di komunitas ataupun teman-teman follower kita gitu. Salah satunya seperti mentoring beasiswa gitu. Banyak teman-teman di komunitas negarawan yang juga merupakan awardee beasiswa gitu. Kami coba nih untuk mengangkat mereka gitu ya, untuk membuat sebuah mentoring beasiswa, mengundang teman-teman follower kita baik ASN ataupun di luar ASN itu yang ingin bergabung untuk ikut mentoring beasiswa ini. Selain itu, saya juga setuju ya dengan Mas Monte di Abdi Muda bahwa hari ini ASN-nya lagi disorot terus gitu ya, dan semoga sih kami di sini ya, baik di Abdi Muda, negarawan ataupun komunitas lainnya, kita bisa kolaborasi bareng-bareng nih Pak, kita dengan Korpri nih tentunya untuk bisa kolaborasi bareng-bareng untuk pertama juga untuk bisa menyuarakan gitu ya Pak, isi hati teman-teman ASN muda,
Dan yang kedua tentu saja untuk bisa ya juga membentuk citra baik juga ASN muda dan ASN pada umumnya di luar sana dengan tidak melupakan 3 fungsi kita sebagai ASN dan salah satunya adalah perekat dan pemersatu bangsa. Wow. Oke. Ini mau tepuk tangan sih sebenarnya ya. Jadi Luar biasa banget. Nih, gimana Kalau Pak? kalau ASN itu memang yang paling penting sebenarnya itu tadi perekat dan Pemersatu. Sehingga biasanya kalau yang lain itu menganggap pekerjaannya, padahal yang segi pentingnya buat PNS, ASN, kita itu tegak lurus kepada negara. Jadi memang kita pasti, jadi nggak ragu-ragu, nggak ada keraguan, sehingga kalau sampai ada berita ASN yang kemudian katakanlah melakukan hal yang tercela, Ya. itu memang buat kita menjadi concern. Dan itu Ya. itu saya kira dari segi jiwa korsa kita sama, dan itu yang kita yakin lah. Jadi permasalahannya sebenarnya aktivitas negarawan dan abdi muda itu kan nggak ditentang. Tetapi tadi problemnya kalau mau lewat jalur resmi, kami jalur resminya itu udah ada pilihannya cuma 2. Satu lewat instansi, ada satu lagi namanya organisasi profesi. Organisasi profesi seperti teman-teman ini mungkin bisa jadi penggiat sosial media atau kehumasan atau yang lain-lain. Kalau misalnya bidang saya kan saya periset. Itu kita punya isu-isu yang sama. Ada lagi mungkin perbendaharaan, kalau misalnya tadi BMN. itu isu-isu yang sebenarnya lebih banyak di profesi. Oh, iya. Tapi kalau tadi soal isu sosial, itu memang menurut saya lebih komunitas. Karena memang agak sulit kalau kita kemudian dibentuk, padahal isunya sangat banyak. Tapi itu memang concern kita semua sebagai warga negara sebenarnya ya. Sebagai warga negara ya kita juga, termasuk kalau tadi mau betulin negatif pencitraan tentang organisasi. Ini sebenarnya menarik karena memang susahnya itu nilas titik rusak susu sebelanga. Ini yang menyebabkan kita concern. Jadi kalau saya tadi juga cerita kenapa dulu kita juga soal penggajian itu, kami termasuk yang protes. Tapi kan juga harus disadari itu juga memang terjadi, itu de facto dengan berbagai alasan gitu ya. Sehingga kita bilang itu concern kita. Tapi untuk merubah itu prosesnya panjang dan kelihatannya udah dirubah untuk yang isu itu ya. Saya dengar baca berita, paling nggak kita berkontribusi dan kita bisa menyuarakan terus. Tapi aturannya ya tadi karena kita perekat NKRI yang ngikutinnya aturan agak berbeda kalau kita organisasi tadi ya di luar dari PNS. Di luar PNS. Karena harusnya kalau di luar kan kita bisa melakukannya mungkin agak lebih keras, jadi namanya serikat kerja. Itu memang melakukan itu. Kita dengan aturan tertentu mungkin belum melakukan hal seperti itu. Walaupun mungkin di negara lain, di negara maju adalah hal yang biasa. Oke. Jadi mulai itu ya. Maksudnya kita mendapatkan satu frekuensi ternyata gitu ya. Dan hari ini Karena perekat NKRI itu. Betul. Hari ini 22 Mei, kita belum jauh-jauh dari 20 Mei Kebangkitan Nasional. Dan yang mengusahakan Kebangkitan Nasional itu didominasi oleh pemuda-pemuda yang usianya milenial kala itu. Ya. Dan milenial itu kan identik dengan keterbukaan, Pak. Maksudnya kadang-kadang juga mereka belum paham nih titiknya, berangkatnya dari mana, ada batasannya dari bagaimana, mereka biasanya belum paham sekali tentang itu. Korpri itu kan lebih matang. Bagaimana sih Korpri melihat fenomena tentang ASN yang boleh dikatakan ya sangat vulgar malah sebenarnya, menyuarakan pandangannya. Kalau teman-teman kan masih dalam wadah yang jelas gitu ya, maksudnya berdirinya kapan, dipimpin oleh siapa, seperti itu, dan kontribusinya apa saja. Sedangkan sekarang kan banyak sekali fenomena-fenomena yang berangkat dari individunya PNS sendiri, misalnya nulis di Instagram, bikin di Twitter, seperti itu. Gimana tanggapan Korpri? Kalau Korpri itu sebenarnya aturannya, kalau kita PNS kan ngikutin aturan, dan aturannya membolehkan, jangan salah, bukannya tidak membolehkan ya, membolehkan ketika dia membicarakan pendapatnya. Yang dia nggak bolehin apa? Ya bohong, terus kemudian menegatif campaign-kan terhadap pemerintah. Tapi dia menceritakan hal yang benar dan dia bisa bertanggung jawabkan kalau misalnya ada masalah, misalnya dia kenanya pidana ya, atau dia kena kode etik gitu. Dengan undang-undang ITE dia bisa bertanggung jawabkan, atau di kode etik karena memang pekerjaannya dia. Saya kira banyak lah, kasusnya banyak ada, tapi memang itu tipis. Jadi ada teman saya yang ternyata kebablasan misalnya gitu, atau salah, dan mau nggak mau ketika itu berlaku ya hukum pidana umum yang berlaku. Tapi kalau nggak dia melakukan kode etik. Nah itu yang harus hati-hati. Ini kan fenomena yang mungkin 5 tahun yang lalu belum ada. Jadi kalau tanyain, ini juga nggak terjadi kepada
milenial aja, ya kepada kita semua PNS. Bahkan yang kena itu juga tadi saya lihat ada yang milenial, ada yang bukan milenial. Mau nggak mau semua PNS harus satu, ada aturannya. Apakah boleh? Boleh. Jadi kalau ditanyain boleh. Hak warga negara boleh Untuk berpendapat, boleh termasuk menyuarakan. bilang dirinya bahwa dia juga seorang ASN. Betul. Yang dia nggak boleh ngomongnya bohong, salah, menjatuhkan pemerintah ya nggak boleh. Ini mau bahas tentang kebangkitan nasional sebenarnya. Mungkin dimulai dari yang milenial dulu ya Pak. Siap. Apa sih sisi ASN yang harus dibangkitkan atau dapat sorotan lebih gitu untuk dibangkitkan dari negarawan? Oke. Waduh. Agak berat ya. Ya. Agak berat ya pertanyaannya Ini ya. kayak nulis proposal beasiswa nih. Kontribusi untuk Iya. negara. Oke, Iya. dari negarawan. Menurut saya satu hal yang paling penting kali yang harus dibangun oleh seorang ASN muda ini jiwa kepemimpinan, leadership skills sih. Menurut saya ini modal yang paling penting, modal utama kita ke depan. Kalau kita punya leadership skills, kita tidak hanya mampu untuk bisa memimpin diri kita sendiri sebagai persona, sebagai ASN. Bagaimana kita berkinerja di kantor, bagaimana kita bisa berkontribusi lebih di kantor, tapi juga bagaimana kita bisa di masa depan ketika nantinya kita menduduki suatu jabatan, ketika kita nantinya menjadi seorang pengambil kebijakan, kita sudah tertanam tuh bahwa kamu menjadi seorang ASN, ada banyak jutaan, ratusan juta penduduk nih yang warga Indonesia yang mengharapkan kontribusi kita sebagai ASN muda, baik hari ini ataupun ke depan gitu. Menurut saya sih yang penting adalah bagaimana kita bisa membangun jiwa kepemimpinan. Yang kedua, tentu saja semangat muda kali ya, semangat sebagai anak muda gini yang semoga nggak luntur gitu ya. Maksudnya, let's say kita hari ini sebagai ASN milenial, tapi semoga ke depan, di masa depan ya semangat itu tidak akan luntur dan tidak akan putus gitu ya. Ketika entah nanti kita ke depan menjadi apa, menduduki jabatan apa, semoga semangat itu tidak luntur. Jadi menurut saya dua tadi sih, semangat muda dan jiwa kepemimpinan. Oke. Mas Arya. Monte. Oh, Mas Rizky. Apa ya, cukup berat sih Mbak pertanyaannya. Kalau aku Yang sih, pernah nulis proposal sih take it easy. aku juga menyoroti si tanggal 21 kan, seperempat abad reformasi, itu juga momentum sebenarnya. Kalau saya sih lebih senang minimal kita partisipatif dulu deh ASN muda gitu. Maksudnya kalau ada program-program yang ya lu emang oke mengerjakan tugas negara, tugas kantor, misalnya jam 8 ke 5 atau jam berapapun, tapi setelah itu kalau lu bisa berbuat sesuatu, lakukan. Di luar dari 8 Ya, 5. minimal dengan nge-like suatu isu tentang ASN pun itu sebuah tindakan juga Kontribusi. untuk nge-share sesuatu. Nah, apalagi kalau kita coba mengglorifikasi sebuah gerakan ya. Maksudku di sini ketika kemarin Abdi Muda bikin merchandise pun sekarang kita bikin merchandise juga, kita juga mau menyentuh guru-guru honorer di perbatasan karena kami langsung yang bersentuhan dengan isu-isu tersebut. Kami merasa guru-guru di perbatasan itu sangat iba ya kita ya untuk melihat fenomena teman-teman di situ belum tersentuh oleh pusat atau mungkin kesejahteraannya yang masih kurang. Nah, cara-cara sederhana namun bisa berimpact ini ya kita partisipasi di situ. Dan itu yang kami coba ikhtiarkan. Kami mungkin hampir 4 tahun 5 tahun. Jadi cukup ini ya beberapa kegiatan kami rasa perlu kami lanjutkan terus-menerus dan kalau di Abdi Muda beda dengan negarawan, Pak. Kita nggak ada ketua, kita semua inklusif. Yang bertanggung jawab adalah yang punya program masing-masing. Jadi kita tidak ingin disebut sebagai sebuah komunitas yang ketokohan. Kita semua di situ sama. Walaupun saya dulu yang dengan beberapa teman yang menjajaki ini, ya kalau orang bilang inisiator ya. Tapi ya kalau inisiator, saya rasa saya hanya punya moral sosial sih, tanggung jawab moral untuk agar gerakan ini bisa berkelanjutan sistem sampai kalau bisa sampai selama ASN ini ada, ya Abdi Muda spiritnya ada di setiap ASN di seluruh Indonesia. Oke. Boleh dong Pak Korpri juga nih. Kira-kira sisi apa sih Pak di ASN yang harus mendapat sorotan untuk lebih maju?
Jadi ini sebenarnya boleh dikatakan berita baru atau jadi untuk soal kegiatan komunitas muda ini. Jadi buat saya juga, atau saya kira buat teman-teman juga, karena kami kan biasanya isunya KL, perwakilan pemerintah daerah, dan juga organisasi profesi. Jadi ada organisasi profesi yang juga banyak yang saya kira dulu. Tapi yang soal demografik itu biasanya demografik itu maksudnya tua, muda, atau baru masuk. Itu kan biasanya adanya di masing-masing KL kan, ada yang baru mulai. Tapi sekarang karena dengan adanya sosial media dan lain-lain itu keluar Anda bersama-sama. Itu dari segi concern terhadap masyarakat, pemerintah dan negara itu penting, dan itu menunjukkan bahwa ya kita kan memang harus begitu. Jadi kalau ditanyain senang, wah itu pasti ya tadi inklusif, kita bukan malah merangkul lah kalau bisanya. Dan kalau bisa bukan hanya semakin besar abdi muda dan negarawan, tapi juga semakin banyak. Karena ya itu yang dibutuhkan. Karena kalau kita bersama-sama dan banyak, apalagi saya yakin memang kalau di tempatnya sendiri dia pasti agak terkungkung. Kalau yang lain tadi lebih egalitarian, ngomongnya lebih enak misalnya. Itu saya kira yang perlu. Nah, Korpri sendiri kan tugasnya memang memediasi, menjadi mediator antara keinginannya PNS dengan keinginannya pemerintah ataupun tadi profesi dan lain-lain. Termasuk mungkin ide-ide seperti ini ataupun memperjuangkan agar organisasi ini diakui, dalam pengertian bentuknya harus dipikirkan ke depannya. Karena kan saat ini misalnya organisasinya itu cuma berdasarkan tempat perwakilan KL, tapi mungkin juga perwakilan provinsi, perwakilan yang lain. Karena bilang kata kalimat tentang satu-satunya berdasarkan undang-undang. Hanya saja kalau ditanyakan apakah setuju banget gitu loh dengan kegiatan seperti ini. Kita memfasilitasi, kalau perlu kita lakukan pelatihan. Jadi pelatihan ilmu seperti ini kan memang saya yakin belum tentu di daerah secanggih teman-teman di sini. Harusnya kita fasilitasi ya bersama LAN lah ya, juga melatih pelatihan untuk terutama yang muda-muda. Karena kalau yang seperti ini banyak, itu rasanya menanggapi berita yang tadi jam 10 sampai jam 1 pulang, itu rasanya harusnya bisa. Kita kerjanya cukup keras karena pegawai negeri, saya termasuk orang yang cinta pegawai negeri. Saya sekolahnya 15 tahun di luar negeri, sering dapat beasiswa, tapi saya kerjanya seperti ini dan saya terima kasih kepada negara. Dan saya yakin seperti ini, saya pengecualian, tapi saya yakin banyak orang yang juga menganggap bahwa kita melakukan ini karena pengabdian kepada bangsa dan negara. Boleh ke orang lain bisa kaya dan macam-macam, kita melakukan karena kita mencintai profesi kita. Jadi abdi muda, negarawan, saya setuju banget, dan saya kira bukan setuju, organisasi pasti akan merangkul. Dan kalau bisa lebih banyak. Jadi lebih banyak abdi muda. Tapi sebelum ke situ Pak Oni, sebenarnya saya mau menanyakan itu untuk yang terakhir ya sebenarnya. Apa sih program dari Korpri Pak? Ini kan tadi saya udah dapat tuh satu keyword pelatihannya udah ada. Pelatihannya tuh apa Pak namanya? Atau jadi kalau yang saya tahu sih beberapa, kami tuh ngadain kegiatan olahraga. Namanya Pornas. Bulan depan dan itu biasanya 2 tahun sekali di level nasional ya. Tapi di level masing-masing tuh ada. Terus ada lagi MTQ, ini kalau nggak salah tadi saya pakai MTQ. Itu juga ada 2 tahun sekali. Kita juga akan ngadain tadi model budaya. Kalau ditanyain berapa sering, sebenarnya rata-rata 2 tahun sekali. Terus pelatihan, kita juga ada pelatihan untuk advokasi. Tapi tadi kalau ditanyain nggak terkenal ya, maksudnya memang problemnya itu kan dari pusat ditaruh ke daerah atau ke lokasi, yang ikut juga beberapa. Dan mungkin mereka tidak seaktif Anda di sosial media. Berarti butuh publikasi yang lebih cepat itu ya. Nah itu kita jawabannya Pak anak-anak muda ini. Semoga bisa kolaborasi bareng-bareng ya. Nah, itu dia. Tapi kan sebentar lagi 5 tahun lagi Anda udah mayoritas. Jadi memang udah harus ngambil, bukan perlu dikasih, tapi udah segera mengambil space yang lebih banyak, role yang lebih baik. Nanti kita akan nantikan ya berarti program-program untuk kolaborasi dengan anak muda gitu ya. Siap. Nah, tadi kita udah jor-joran nih tanya ke Korpri. Balik lagi sekarang ke negarawan dan abdi muda. Kalian sendiri punya nggak sih program selain tadi ke guru-guru gitu ya? Itu kan program internal dari komunitas negarawan. Nanti mau ke Kalimantan nih, siap-siap nih mau ke Kalimantan. Apa program yang kalian canangkan nih untuk kerjasama dengan Korpri? Ada nggak sih kira-kira? Atau mulai justru baru kepikiran sekarang? Oke. Jadi saya kali ya, oke. Mungkin karena isu yang paling santer sekarang adalah
kita dalam proses pemindahan ibu kota ya ke IKN gitu ya. Semoga sih ke depan ya Pak ya gitu ya, kita bisa mulai membangun kerjasama program-program untuk pengembangan teman-teman ASN nih Pak. Nggak cuman kita sebagai ASN pusat yang akan pindah ke sana, tapi teman-teman di sana yang juga akan nantinya berkarya di Kalimantan gitu, di IKN di ibu kota negara barunya. Sampai Semoga kaget gitu ya jadi Ya. PNS ibu kota gitu Betul. ya ceritanya gitu Mas. harapan saya sih di situ sih, semoga kita bisa Oke. sama-sama membangun budaya baru, budaya kerja baru bersama-sama antara kita sebagai ASN pusat, daerah, ataupun teman-teman nantinya di sana yang akan berkarya di IKN nantinya. Ide yang brilian. Coba saya menanggapi yang ini ya. Oke Ini. Pak. Oke. Soalnya gini kan, kalau ditanyain yang soal IKN, saya kok nggak begitu terlibat. Kenapa? Karena mungkin teman-teman nggak tahu semua. Yang pergi ke sana itu di bawah 40. Saya atas 40, jadi udah enggak. Jadi memang buat Anda terlibat, itu satu. Yang kedua memang itu isu. Tapi juga setahu saya, boleh nggak pingin ikut. Kalau misalnya pingin ikut, saya nggak pingin ikut. Boleh, setahu saya di beberapa tempat. Jadi kalau misalnya dia ikut, cuma kalau memang pemerintah pusat akan pindah ke sana beneran, ya Anda missing the train kalau misalnya Anda nggak ikutan kan itu. Ya. Tapi sebagai sebuah organisasi, menurut saya begitu pindah ke sana, pasti akan ada sejenis korprinya tadi untuk orang-orang yang akan pindah. Karena kegunaannya berorganisasi itu ya menyuarakan, oh ini loh concern kita semua. Jadi saya yakin nanti teman-teman, ya, kalau ini kan sekarang udah persiapan nih, Ya. rupanya termasuk yang mau pindah. Tapi itu Belum. jadi masukan yang baik ya, maksudnya Betul. untuk Korpri nantinya mengadakan semacam pelatihan seperti itu Pelatihan ya. pengembangan diri Pengembangan gitu pengembangan ya. kompetensi. Nah, tapi itu rasanya akan dilakukan oleh IKN-nya atau Siap. BKN atau LAN-nya ya saya kira. Oke, Ini oke. pasti LAN yang Oke. akan melakukan pelatihan. Lagi-lagi ya sebagai Iya. instansi pembinanya. Oke, Mas Rizky Um, dari Abdi Muda. Oke, kalau Abdi Muda punya program tahunan, Pak. Hmm. Kita namanya Teman Belajar Abdi Muda. Jadi kita itu mencoba mementoring teman-teman yang mau masuk ASN. Kita mentor nih, Pak, dari ASN-ASN yang udah lulus nih. Jadi kita kasih soal-soal secara gratis. Jadi teman-teman misalnya dia pengen banget jadi ASN cuma nggak tahu caranya belajar, kan SKD itu cukup menjadi Iya. momok ya. Iya. Jadi alhamdulillah Pak, selama 3 tahun program ini berjalan, kalau kita bisa dibilang berhasil, kami berhasil membantu mendorong kira-kira 150-an orang menjadi ASN sekarang Pak. Jadi program itu kami laksanakan secara pro bono. Mungkin itu program yang bisa juga nih, Korpri juga bisa bikin pelatihan-pelatihan seperti itu Pak. Jadi seperti mentoring-mentoring. Karena antusiasmenya sangat tinggi Pak dari teman-teman yang mau jadi ASN. Karena kalau kita tidak fasilitasi, rasanya sayang banget karena mereka punya willing yang tinggi untuk mengabdi kepada negara. Lalu ada program yang baru nih Pak, kita baru bekerja sama dengan ada di MIKTI Pak, di punyanya BRIN kalau nggak salah. Yang Ada di gedung- Cikini, Yes. Iya. Itu Yang di Cikini itu Iya. Pusyantek kemana? MIKTI Pak MIKTI. namanya. ya, Oke. itu kalau nggak salah asetnya BRIN. Ya, tetap asetnya BRIN sekarang. Iya. Dia nggak ada apa? Kita kebetulan juga baru resmi menjadi headquarter kita nih Pak Abdi Muda. Dan di MIKTI itu kita kolaborasi dengan GNFI, mungkin kalau pernah dengar, Good News for Good News Indonesia. from Indonesia. Ya, kita selalu mengadakan forum-forum diskusi, namanya Birokrasi. Kita mengkritik tapi dengan solutif. Nah, di forum itu kita juga menghadirkan tokoh-tokoh, Pak. Bahkan kita waktu itu salah satu direktur dari Kemenq, kita juga kritik di depan dia, tapi di situ kita hadirkan budaya yang bertanggung jawab ya, Pak. Jadi saling mengkritik, memberi solusi. Bahkan kita bungkus juga dengan komedi, karena Abdi Muda juga terkenal dengan sedikit mengkomedikan satir-satir kehidupan ke ASN. Jadi komedi ini menjadi bungkusan kami juga Pak. Nah itu mungkin kalau Korpri tertarik di Birokrasi ini mungkin menghadirkan salah satu narasumber. Kita juga bisa berdiskusi di forum kecil itu Pak. Dan forum itu kebetulan offline, karena offline dan sedikit tertutup. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang di luar ini kita tidak publikasi. Jadi itu menurut kami juga forum yang bisa kita kolaborasikan. Oke. Saya nanggapin dulu sebentar. Siap. Jadi kalau di Korpri itu kan sebenarnya yang ini kan namanya Korpri Nasional, Korpri Pusat. Jadi itu kami perwakilan dari Korpri lembaga kemudian. Dan rata-rata teman-teman saya itu adalah sestama atau sekjen. Jadi memang yang mereka sendiri udah aktif di kementeriannya masing-masing. Jadi mereka sendiri di kementerian masing-masing. Jadi kalau misalnya isunya tentang PNS, birokrasi, ya bisa minta Korprinya BKN, Korprinya Kemenpan RB. Karena itu lebih
lebih paham lah isu tentang penggajian tadi. Ya Kementerian Keuangan sama mungkin BKN. Tapi kalau misalnya kami dari misalnya diundang saya gitu ya, misalnya kalau saya misalnya kepala jadi kan ketua umumnya ini Profesor Zudan. Sekarang kebetulan karena nggak bisa hadir karena jadi PLT Sulawesi Barat. Tapi wakil ketua umumnya Pak Bima, ini kepala BKN. Sekjennya Bu Rini. Ini semuanya super sibuk. Iya, betul. Ya saya tinggal dapat disposisi, bisa juga yang lain. Tapi ada teman-teman yang lain. Nah, tapi dari segi pemahaman mereka akan sangat mengerti isu-isu birokrasi. Tapi tadi kalau ngomongin soal isu IKN belum tentu, karena mungkin IKN yang ngurusin PU, ngurusin Menko Polkam dan lain-lain. Dan itu yang menurut saya kita punya. Jadi teman-teman bisa mengundang ke korpri pusatnya, bisa juga langsung ke korpri masing-masing. Karena menurut saya itu harus dilakukan juga oleh korpri KL untuk menceritakan ini. Ini kan juga yang dilakukan oleh LAN kan, untuk juga reach out ke bigger audience. Karena kalau enggak ya cuman kami juga kan selama ini isunya yang buat korpri itu kebanyakan organisasi. Padahal yang Anda lakukan itu isu-isu sosial, sehingga memang kita agak ketinggalan. Orangnya juga terbatas, bayangin teman-teman saya rata-rata seperti itu. Tapi ya ini concern bersama, ini bukan tanggung jawabnya korpri. Berarti pertemuan yang pas ya Pak? Iya, Saat itu ya. kolaboratif. Jadi semua saling dapat nih. Maksudnya korpri juga mendengar aspirasi dari kita anak-anak muda, dan kita juga mendengar concernnya dari pihak korpri sendiri. Oke, ini kan kembali topik kita peran dan tantangan ASN masa kini. Dan rasa-rasanya setelah ngobrol-ngobrol nih dengan dari pihak korpri, abdi muda serta negarawan, rasa-rasanya ya peran dan tantangan ASN ya bisa dengan tegap semangat ya kita hadapi kalau anak-anak mudanya, ASN mudanya seperti ini. Closing statement, satu kalimat saja untuk ASN muda di sana yang akan nonton video ini dari Bapak dan teman-teman. Satu kalimat singkat, padat, mengena. Dari Pak Odi dulu. Jadi menurut saya apa yang terjadi sekarang, embrace the change, atau namanya rangkul perubahan. Udah, kita harus ngikutin zaman. Oke. Rangkul perubahan. Jadi jangan malah di cut off ya Pak, malah harus dirangkul dulu nih. Oke. Mas Rizky. Jadi saya mau ngomong itu tapi aku suka tagline-nya Abdi Muda sih, cerdas, kreatif, kontributif. Jadi ASN rasanya saat ini harus di jargon itu sih tepat ya, karena tantangan zaman itu semakin dinamis seperti itu. Oke. Dan negarawan. Kalau di negarawan, percayalah gitu ya bahwa kita sebagai ASN hari ini, teman-teman ASN muda terlahir untuk menjadi solusi bagi kemajuan bangsa dan negara gitu saja. Dan oleh karena itu jangan pernah lelah untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, sekecil apapun peran kita di instansi kita masing-masing. Wow, luar biasa. Oke, aplaus dong teman-teman untuk tiga narasumber hari ini ya, luar biasa. Dan saya mau nutup bincang-bincang kita hari ini, ada satu kutipan dari Buya Hamka yang menurut saya sangat inspiratif ya. Ini bukan karena filmnya lagi mau tayang ya, gitu. Karena memang Buya Hamka itu sangat menginspirasi. Alangkah sibuknya dunia kalau pimpinan hanya di tangan yang muda-muda. Dan dunia akan membosankan karena lamban gerakan kalau pemimpinnya hanya yang tua-tua. Gabungan di antara gelora semangat yang muda dengan renungan pikiran yang tua, itulah yang menimbulkan keseimbangan dalam hidup. Jangan lupa untuk mencintai Indonesia dan terus cintai Indonesia. Sampai jumpa. Dah.